Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting, segmen catatan siang akan menyajikan isu terkini dan inspiratif. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar di tanah air dalam segmen catatan siang. Pemirsa, catatan siang menghadirkan informasi yang menyedihkan. Di saat semarak malam pergantian tahun baru, ada 6 unit rumah yang hangus terbakar di kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara akibat ledakan petasan. Terdata ada 3 rumah semi permanen dan juga 3 rumah bedeng yang ludes terbakar. Kini mereka tidak punya tempat tinggal dan berikut adalah laporan dari reporter Haidar Fasal dan juru kamera Adin Hudaya dari lokasi bekas kebakaran. Pemirsa, malam tahun baru yang seharusnya dirayakan dengan penuh sukacita ternyata menyisakan pengalaman duka bagi sejumlah masyarakat di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Di mana mereka harus menerima kenyataan bahwa rumahnya ludes terbakar di malam tahun baru. Ya, ada 4 bangunan rumah yang ludes terbakar pada malam tahun baru di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Kali Cakung Drain RT 11 RW 5, di mana api pertama kali dilaporkan pada pukul tengah malam 12:20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa bisa lihat di sekeliling saya, ini adalah lokasi kebakaran. Ini tadinya merupakan bangunan rumah, di mana sekarang didominasi kita bisa lihat oleh arang-arang ataupun kayu-kayu yang sehabis terbakar, di mana juga masih terlihat banyak beberapa orang juga yang masih mengais-ngais barang-barang yang sekiranya masih bisa berguna bagi mereka. Dan memang informasi yang kami peroleh, kebakaran ini terjadi disebabkan oleh adanya percikan ataupun petasan suar yang mengenai salah satu bangunan rumah warga yang kemudian merembet ke bahan-bahan mudah terbakar lainnya hingga menyebabkan api menjadi besar. Dan meskipun sebetulnya saat kejadian pemadam kebakaran sudah berjibaku dengan sangat baik dan bisa melokalisir api dan memadamkan api dengan waktu yang cepat, sayangnya memang 4 bangunan harus ludes terbakar. Dan pemirsa, di sini saya melihat ada salah satu warga yang sepertinya menjadi salah satu korban terdampak dari kebakaran. Saya akan coba untuk berbincang dengan beliau, pemirsa. Selamat sore, Pak. Izin boleh minta waktunya, Bapak? Bapak dengan siapa? Zulkifli. Bapak dengan Zulkifli. Apakah Bapak menjadi salah satu korban terdampak kebakaran, Pak? Ya benar. Betul ya, Pak ya? Ya. Oke, Pak, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka atas apa yang menimpa Bapak dan juga keluarga. Mungkin Bapak bisa diceritakan, Pak, sebenarnya saat itu apa sih, Pak, yang terjadi? Itu ya kejadiannya begitu ya, saya nggak tahu persis. Tapi saya tuh waktu kejadian itu saya lagi tidur. Nah, jadi lagi tidur mau begitu bangun-bangunnya berhubung lantaran kena hawa panas. Jadi saya terbangun. Saya terbangun ngeliat tuh dinding kamar sebelah udah pada penuh api sama pintu. Jadi saya bingung gitu mau keluar bagaimana mau begitu. Saya tuh udah modal nekat aja udah untuk menyelamatkan diri. Udah saya terobos saja tuh api yang di depan pintu itu. Jadi ya kenalah luka bakar di kepala saya sama tangan. Saya terobos itu api. Baru 3 langkah yang ditempatin saya itu ambruk udah gitu. Kayu-kayunya pada rubuh gitu. Ini pelipis sama kepala. Ini kepalanya habis, sama itu leher, ya leher, tangan, tuh. Jadi ini ya luka kena bambu nih. Tuh. Berarti saat kejadian langsung mendapatkan penanganan medis, Pak? Iya, langsung saya tuh ini mapa sendiri aja ke puskesmas. Soalnya yang nangani begini begitu kan ya belum datang belum ini. Jadi saya sendiri aja ya lari ke puskesmas. Jadi orang puskesmas ya menolong buat kapan saya gitu.
Syukur sekali saya bisa melihat Bapak, alhamdulillah masih diberikan keselamatan ya Pak, meskipun mengalami luka bakar. Bapak kalau betul rumahnya yang mana Pak? Ini tuh yang diapain anak-anak itu tempat saya. Tuh tiga pintu itu. Tuh 3 pintu. Ayam 15 ekor di dalam kandang habis. Lalu bagaimana dengan, apakah sudah ada omongan, apakah nanti ini akan ada ganti ruginya dari pemerintah? Ya mudah-mudahan ada begitu. Ya saya sangat mengharapin sekali ya bantuan dari pemerintah ya supaya ya saya tuh ya bisa beraktivitas sebagaimana ya biasanya gitu. Terima kasih Bapak Zul atas informasi Bapak. Semoga bisa cepat pulih Pak atas luka bakarnya dan juga bisa mendapatkan yang terbaik dari pemerintah setempat Pak. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu korban yang ternyata juga mengalami luka bakar. Di mana ia juga mengatakan bahwa dirinya masih sangat berharap bantuan dari pemerintah setempat dan juga pihak-pihak lainnya tentunya. Dan meskipun di sini kita bisa lihat ada 4 bangunan yang ludes terbakar dan merupakan awal yang tidak baik bagi masyarakat Cilincing Utara khususnya, namun tentu kita harapkan bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tahun 2025 saat ini. Untuk sementara demikian dari Jakarta, Haidar Faisal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, berhati-hatilah ketika bermain petasan sebab petasan adalah salah satu mainan yang berbahaya. Berikut ini kami akan hadirkan video dari YouTube Divisi Humas Polri mengenai bahaya bermain petasan. Sobat Polri, dalam bermain kita harus selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Petasan adalah salah satu mainan yang berbahaya jika dimainkan dengan tidak hati-hati. Beberapa petasan akan sangat berbahaya apabila dimainkan terlalu dekat. Petasan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu, usahakan untuk tidak usil pada teman saat bermain petasan. Jangan lupa untuk mengawasi anak di bawah umur saat bermain petasan, dan selalu mengingatkan untuk berhati-hati saat bermain. Kita harus tetap menjaga keselamatan dalam bermain ya Sobat Polri. Jangan sampai melukai diri sendiri maupun orang lain. Sobat Polri, dalam bermain kita harus... Ya pemirsa, petasan memang seringkali digunakan untuk memeriahkan acara khusus seperti perayaan tahun baru atau festival hiburan. Meski begitu penting bagi kita untuk berhati-hati karena main petasan ternyata beresiko mengganggu kondisi kesehatan dan juga berpotensi terkena sanksi pidana. Lantas pemirsa, apa saja sanksi bagi orang yang melempar petasan hingga menimbulkan kebakaran? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Menyoal mengenai kebakaran, lagi-lagi kebakaran terjadi. 3 tempat usaha yang berada di Jalan Cempaka Putih Tengah di Jakarta Pusat ludes terbakar pemirsa pada siang hari. Api diduga karena arus pendek listrik dari kios fotokopi yang ditinggal oleh penjaganya saat pulang kampung pada libur tahun baru yang lalu. Miris sekali, api membakar bangunan tempat usaha milik warga di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat itu, pemilik toko sedang pulang kampung. Tempat fotokopi, toko kue, hingga warung mie terbakar.
Api berawal dari tempat fotokopi yang diduga karena konsleting listrik. Lokasinya di RT 7, RW 7, Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya, saat ini kita lihat bahwa ada satu bangunan yang terbakar dengan korbannya nihil. Ya, yang tinggal di sini ada 1 kakak dan 5 jiwa. Ya, satu bangunan di sekat 3 ya, ada mie celor, kue, dan juga fotokopi. Penyebab diduga akibat korsleting listrik ya, dari fotokopi, tapi itu dugaan sementara ya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian sektor Cempaka Putih. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyebut kebakaran menjadi bencana yang sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta, terutama sepanjang tahun 2024. Dan berikut pemirsa kami sajikan infografisnya. Untuk bencana di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 2024 memang bisa terlihat bahwa bencana kebakaran ini mendominasi bencana yang ada, di mana terdapat 787 kejadian kebakaran di DKI Jakarta. Kemudian di dominasi kedua ada banjir, pohon tumbang, dan juga tanah longsor. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo